Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu Guru dimanapun panjenengan berada. Demikian juga Mas Nadiem Makarim dimanapun panjenengan berada. Saya doakan semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga tetap semangat dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan. Dan ke depan anak-anak kita semoga menjadi lebih berkualitas, lebih cerdas. Begitu harapan Mbak Guru Harjo dalam obrolan santai di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak ini. Dan Bapak Ibu Guru, ini obrolan kita kali ini melanjutkan tentang menanggapi pidato Bapak Mendikbudristek, ini bagian ke-9. Oleh sebab itu saya berharap sekali Mas Nadiem untuk sudilah kiranya menonton video ini, karena ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan ya. Ini karena Mas Nadiem Makarim kelihatannya begitu memperhatikan tentang kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD, karena sudah lama memang kurikulum bahasa Indonesia itu bermasalah. Nah, saya sebagai orang yang paling berada di bawah pelaksana ya guru SD, saya sedikit banyak tahu tentang kelemahan kurikulum bahasa Indonesia. Dan saya terinspirasi dengan pesan Mas Nadiem ketika diangkat menjadi menteri ya. Pernah mengatakan perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semua berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama, lakukan perubahan kecil, bla bla bla. Masih ada terusannya, tapi saya catat sedikit saja ini, saya cuplik dan mudah-mudahan tidak salah. Nah, dari inilah saya ingin menyampaikan sesuatu, ingin berbagi. Ya, mungkin dipakai monggo, tidak pun tidak masalah, tapi kalau betul-betul memperhatikan hasil survei ya seperti itu jelas ada permasalahan. Nah, permasalahannya di mana? Nah, oleh sebab itu coba saya ulangi lagi pidato Mas Nadiem Makarim dalam cuplikan video berikut ini. Sebelumnya itu kurikulum bahasa Indonesia itu kaku biasanya. Untuk bahasa Indonesia misalnya mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan pancainda, benar-benar sangat detail seperti ada checklist. Ya jelas kenapa drilling itu sangat mudah diidentifikasi. Sekarang standar capaiannya itu adalah peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi, untuk bernalar sesuai dengan tujuan pada teman sebaya dan orang dewasa sekitar dirinya. Berubah sekarang standar capaiannya. Nah, demikianlah Bapak Ibu pidato cuplikan pidato dari beliaunya Bapak Mendikbudristek kita. Jadi kurikulum bahasa Indonesia di SD itu sebelumnya kaku biasanya. Jadi Mas Nadiem menyampaikan agak ragu-ragu. Saya nilai seperti itu Mas. Sangat detail ya, sangat detail. Nah, yang sekarang kurikulum sekarang itu kumer, berubah, yaitu target capaiannya agar siswa memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi. Kalau saya bukannya kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi Mas Nadiem, tapi kemampuan berbahasa atau berkomunikasi, sebab kemampuan berbahasa itu sama artinya dengan kemampuan berkomunikasi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Itu ada dasarnya. Jadi tidak masalah, saya mengerti intinya targetnya agar siswa dapat berkomunikasi. Dan itu sudah lama. Kurikulum bahasa Indonesia itu semua dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun, itu ya menghendaki arah sasaran tujuannya kurikulum bahasa Indonesia itu ya supaya anak didik kita dapat berkomunikasi. Tidak ada kata lain, itu di SD ya. Sekali lagi bukan ilmunya, tapi terampil berkomunikasi ya, bukan ilmu bahasanya. Ini jelas sekali. Ini dapat dibaca di banyak buku sumber-sumber itu. Pendapat saya kurikulum bahasa Indonesia itu selama ini telah gagal. Jadi saya mengatakan gagal Mas Nadiem. Gagal. Bukan hanya kaku atau detail enggak, tapi gagal. Saya bertanggung jawab. Siap untuk diminta pertanggungjawaban kapanpun dimanapun ya.
target capaian khusus kurikulum bahasa Indonesia itu dari dulu ini saya tulis sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun ya, agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Ini harus imbang. Selama ini tidak diperhatikan, tulisnya yang dominan, lisannya yang tidak. Padahal manusia itu kan berkomunikasi lisan dan tulis, ya. Tidak ada yang dominan, harus seimbang. Nah, demikian yang pertama pendapat saya ya. Kemudian selama ini kurikulum bahasa Indonesia khususnya di SD telah gagal untuk mewujudkan siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi selama ini hasil penelitian dari Workbench pun menyatakan kemampuan berkomunikasi anak menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei. Halo, betul Mas ya? Gagal. Nah, itu semua disebabkan karena kesalahan konsep dari pusat, bukan dari guru. Guru sebagai korban, ya. Guru, KS, pengawas jangan dipersalahkan, jangan dianggap sebagai kambing hitam, ya. Adanya ketidakmampuan siswa dalam berkomunikasi. Contoh ini, kesalahannya contoh. Yang pertama, tahun 16-17 ini ujian akhir, kisi-kisi ujian sekolah ya. Nah ini, saya melihat ini saja ya, nomor 1 materinya membaca. Nah ini loh. Jadi dipersepsikan dapat berkomunikasi itu membaca, mungkin menulis, berbicara, menyimak, itu bukan, itu kegiatan. Materi bahasa, pembelajaran bahasa itu bukan membaca. Lah ini pernah saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, ya enggak tahu materi pembelajaran ini dijawab, materinya apa Bu? Membaca Pak. Materinya apa Pak? Menulis. Nah ini, halo, sekali lagi ini salah. Saya katakan salah. Nah apa Pak materi pembelajaran bahasa? Materi pembelajaran bahasa itu adalah bahasa itu sendiri dalam segala bentuk. Sekali lagi, materi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa, bisa pantun, kalimat, kata, gambar, denah, grafik, kwitansi, teks percakapan. Itu semua materi-materi yang akan dijadikan alat komunikasi untuk dipahami, untuk ditanggapi dan sebagainya. Nah, ini kesalahannya. Sehingga Bapak Ibu guru pun di tingkat bawah tidak tahu materi membaca. Membaca itu kegiatan, menulis itu kegiatan. Ya, sekali lagi. Kalau tetap seperti ini anggapannya ya akan sampai kiamat pun hasil pembelajaran bahasa tidak akan meningkat. Anak tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, ini kelanjutannya, menulis. Materi kok A tadi membaca, B menulis. Ini menyesatkan, sekali lagi menyesatkan. Ya. Contoh tahun 17-18 ini ada perubahan. Nah, kalau dulu seperti itu membaca menulis materinya, ini lingkup materinya, ada level, kolom level pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini yang masih kurang tepat, kurang pas. Levelnya itu jangan pengetahuan dan pemahaman, tapi pemahaman, penggunaan bahasa, dan kebahasaan atau kaidah bahasa. Itu levelnya. Kalau mau ditulis level. Jadi ada 3 level. Nah 3 level itu, nah ini lingkupnya membaca non sastra, lingkup materi membaca sastra, menulis terbatas. Ini terbalik ya. Ini materinya misalkan ditulis kalimat pendek, teks percakapan, teks cerita, pantun. Nah, misalkan itu materinya itu. Nah, untuk dipahami, menentukan makna istilah, menentukan antonim, pemahaman. Intinya di sini sudah mengarah pemahaman, menggali informasi pemahaman, menentukan informasi pemahaman. Ya, ini menulis, peserta didik dapat melengkapi kalimat, ini penggunaan bahasa. Berhubung 3 aspek itu tidak kelihatan, tidak direken atau tidak berorientasi pada 3, maka meskipun ditulis di sini tapi tidak tahu arahnya bahwa ini adalah kemampuan penggunaan bahasa. Nah, yang ini masalah ejaan, paragraf, tanda baca, ini adalah
kebahasaan atau kaidah bahasa. Jadi masuknya bagian kaidah bahasa. Materinya adalah ini, paragraf, ejaan, tanda baca, ya, huruf besar, penggunaan huruf besar, kata dasar, kata depan, kata imbuhan. Ini semua kebahasaan, ya. Sekali lagi ini terbalik, sekali lagi sudah mengarah, agak-agak mengarah tetapi terbalik. Levelnya pemahaman, penggunaan, terus kebahasaan. Ini sama. Nah, ini akhirnya maksudnya menentukan ide pokok, pemahaman, penentukan pernyataan sesuai pemahaman, menggali informasi yang tersirat penggunaan. Menggali informasi yang tersirat itu berarti penalaran, Mas Nadim. Sekali lagi yang dimaksud dengan penalaran. Ini anak bernalar, soalnya menggali informasi yang tersirat, bukan yang tersurat. Kalau yang tersurat itu pemahaman, masuk pemahaman bahasa, tetapi yang tersirat itu merupakan penggunaan bahasa, termasuk menyampaikan ide, berpendapat, ya, bernalar ini. Menyusun berbagai petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu. Betul, ini arahnya sudah mulai, tetapi masuknya di sini tidak jelas. Ini masuk penggunaan bahasa. Kalau ini menentukan ejaan menggunakan tanda baca, ini masuk kebahasaan atau kaidah bahasa. Semua ini tertulis, tapi karena apa? Ujian tulis. Jadi yang diujikan, ya, soal-soal yang dikerjakan anak itu sebetulnya bukan teori, tapi itu sudah praktek. Praktek tapi tulis. Di situ ada pemahaman, ada penggunaan bahasa, ada kebahasaan, tapi semua itu tulis. Nah, lisannya ujian praktek lisan, karena tulisnya tidak. Bedanya bahasa Indonesia di situ. Kalau matematika ada teori dan praktek, agama ada teori dan praktek. Yang teori itu yang tertulis, yang dikerjakan anak itu secara tertulis itu teori. Itu kalau IPS, matematika, agama. Tetapi kalau bahasa tidak, bedanya di situ. Harus dipahami nih. Halo. Oke, harus dipahami. Jadi bahasa Indonesia istilahnya itu lisan dan tulis, bukan teori dan praktek. Sebab bahasa Indonesia tidak ada teori, praktek dia itu. Misalkan melengkapi kalimat pantun, praktek dia. Terus kemudian memahami isi bacaan. Memahami isi bacaan itu ya praktek. Praktek dalam memahami itu, gitu loh. Tidak ada teori. Begitu Mas Nadim. Ini tahun 18-19 ini sama, ya. Ini saya curiga sebab dulu Mas Nadiem Makarim menyampaikan tentang anak tidak hanya membaca tetapi harus memahami si bacaan atau apa yang dibaca. Ini ditulis pengetahuan dan pemahaman. Sekali lagi, ini masih belum tepat, ya. Lingkupnya membaca, menulis. Sekali lagi, kalau pemahaman misalkan disajikan pantun, kalau pantunan lengkap itu ditanya tentang pesan, isi pesan yang tersurat. Tetapi kalau penggunaan bahasa itu bisa melengkapi, bisa pantunnya lengkap tetapi disuruh menggali isi, berpendapat, tidak yang tersurat di situ, ya. Memahami makna pantun. Atau misalkan surat, atau kalau surat yang melengkapi isi surat, berpendapat tentang surat, bernalar tentang seperti percakapan pun demikian. Tetapi kalau urus ejaan dan sebagainya, ini adalah apa? Kebahasaan atau kaidah, ya. Kebahasaan atau kaidah bahasa. Nah, ini semua sekali lagi kalau masih tetap seperti ini hasil hasil pembelajaran masih tetap, ya. Walaupun Umar disebutkan di situ target capaiannya supaya siswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi memiliki kemampuan berkomunikasi tidak hanya Umar, sejak dulu seperti itu. Coba saja Mas Nadim, ya, nun sewu sekali lagi, kalau sempat membaca kurikulum dari tahun 1994, ya 1993 bahkan sudah ada, saya punya bukunya. Itu mengarahnya pembelajaran bahasa Indonesia ya ke sana. Targetnya, sasaran, apa,
tujuannya ke sana. Siswa dapat berkomunikasi. Nah, kesimpulannya ya, materi pembelajaran bahasa Indonesia itu bukan membaca dan menulis. Halo, sekali lagi itu. Tetapi materi pembelajaran bahasa itu adalah bahasa itu sendiri dalam segala bentuk. Selama ini, mulai persiapan mengajar, proses pembelajaran sampai evaluasi, berorientasi pada kegiatan berkomunikasi yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak atau mendengarkan. Ya, contohnya tadi materinya membaca, menulis. Jadi itu saya katakan kesalahan yang dibuat dari pusat. Mungkin saya sendiri menganggap bahwa Nuwun Sewu yang ada di sana itu eh, mengacu pada teori-teori pada buku. Tapi di buku pun itu tidak selalu benar ya. Saya banyak membaca buku apalagi pendidikan bahasa Indonesia di SD, materi universitas terbuka itu juga tidak semuanya betul, tidak. Jadi kebenaran di buku itu tidak absolut. Ini harus dipegang teguh. Nah, jadi kesalahan berawal dari konsep yang dibuat dari pusat sehingga hasil pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu berdasarkan hasil survei masuk kategori rendah. Bahkan dapat dikatakan gagal. Ini kalau saya katakan gagal. Ya. Solusinya apa? Ini yang saya maksud memberikan kontribusi kalau diterima. Solusinya harus dilakukan restorasi atau pembenahan atau ditata ulang dengan berorientasi pada tujuan berkomunikasi. Tujuan berkomunikasi itu yaitu berpusat pada satu, kemampuan memahami bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis. Kemampuan menggunakan bahasa dalam segala bentuk baik lisan maupun tulis, dan tiga, kemampuan menguasai kebahasaan atau kaidah bahasa baik lisan maupun tulis. Nah, ini semua sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Ketiga aspek kemampuan itulah sebagai perwujudan nyata dari kalimat mampu berbahasa atau mampu berkomunikasi. Ini Mas Nadim, kesimpulan. Nah, ini saya jelaskan lagi melalui bagan atau pemetaan. Jadi harus tiga ini, penggunaan bahasa, pemahaman. Ada pemahaman, ada penggunaan bahasa, ada pengguna, ada penerima. Ini yang namanya komunikasi timbal balik ya. Mohon maaf saya tidak menggurui Mas Nadim karena yang jelas Mas Nadim sudah, yang namanya komunikasi itu kan hubungan timbal balik. Dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menggunakan bahasa dengan benar ketika kaidah bahasa atau kebahasaan dikuasai. Sekali lagi, ini penting sekali. Ini memberikan kontribusi baik kepada pengguna bahasa maupun yang penerima atau sebagai aspek pemahamannya. Ya. Orang ngomong harus kegiatannya mendengar. Sekali lagi, kalau ini menggunakan bahasa lisan, maka kegiatannya mendengarkan. Nah, kalau ditanya, misalkan saja masalah undangan atau pemberitahuan, ketika penerima ditanya sudah tahu isinya, maka sudah dapat dikatakan paham, sudah terjadi komunikasi. Misalkan surat, pengguna bahasa menulis surat undangan rapat, katakan saja, disampaikan kepada penerima. Nah, penerima ini harus memahami. Kalau dibacakan orang surat itu, yang penerima harus mendengarkan. Kalau penyampaiannya lisan, maka ini juga harus mendengarkan. Tetapi kalau surat tertulis dan diterima, maka kegiatannya membaca. Ketika ditanya isinya apa, ini dapat memahami. Tetapi kalau ditanya tentang disuruh menanggapi, berpendapat, ini penggunaan bahasa karena dia akan berpendapat tentang itu, yang tersirat ya, yang tersirat di dalam itu. Jadi pemahaman dan penggunaan itu bisa baik ketika kebahasaan atau kaidah bahasa dikuasai. Jadi penting sekali peranan pembelajaran kaidah bahasa ini. Anak akan menguasai kebahasaan, menguasai kaidah bahasa ketika diberi
diajarkan, jadi diberi dalam proses pembelajaran. Kalau tidak, ya akan kacau, ya tidak akan bisa membubuhkan tanda baca seperti yang saya contohkan kemarin itu. Jadi, sentral ini kebahasaan dan kaidah bahasa itu sentral sekali. Ya, sekali lagi dapat berkomunikasi itu ada 3 aspek ini yang harus dibelajarkan, yang pada akhirnya harus dinilai. Nah, penilaian bahasa Indonesia itu karena bahasa Indonesia itu berbeda, unik sekali, maka harus ada format penilaian seperti yang, pada video kedua, ketiga itu format penilaiannya. Jadi beda, sekali lagi bahasa Indonesia itu tidak mengajarkan anak untuk memperoleh ilmu bahasa, tetapi yang diperoleh keterampilan berbahasa atau keterampilan berkomunikasi. Tidak ada istilah teori, tetapi yang ada adalah praktek, tetapi lisan dan tulis, itu. Nah, itulah sekilas tentang penjelasan saya berdasarkan apa yang saya pelajari pada buku-buku yang ada dari tahun 90-an sampai 2000 ini 2020. Jadi untuk pembelajaran bahasa itu harus berorientasi pada ini, sekali lagi itu. Nah, saya kira cukup sekian. Apabila ada kesalahan ucap, mungkin tidak berkenan di hati para bapak dan ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah ketik dan sebagainya. Saya selaku manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.